Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Didi Pratama, NPM 130 dari kelas G 230. Di sini saya akan mempresentasikan moderasi beragama di tengah modernisasi kaum milenial sebagai tugas esai saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas beberapa topik utama, yaitu terdiri dari kaum milenial, modernisasi, agama, serta moderasi beragama. Yang pertama, kaum milenial dan modernisasi. Dikutip dari Millennial Trends tahun 2016, artikel yang ditulis oleh Yuswadi. Di sini Yuswadi mendefinisikan generasi milenial sebagai generasi yang lahir mulai dari tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000-an. Seringkali juga generasi ini disebut sebagai generasi Y, Net Generation, dan sebagainya. Yang jelas mereka disebut seperti itu karena mereka hidup di antara masa pergantian milenium. Nah, lalu dikutip melalui buku statistik gender tematik profil generasi milenial Indonesia tahun 2018 yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik. Di sini Badan Pusat Statistik memaparkan bahwa ada fakta di mana generasi X dibandingkan generasi milenial memiliki karakter unik berdasarkan aspek wilayah maupun kondisi sosial ekonomi. Nah, di sini saya jelaskan dulu generasi X. Jadi generasi X adalah generasi sebelumnya dari generasi milenial. Nah, peningkatan penggunaan teknologi komunikasi, keakraban dengan media serta digitalisasi teknologi ialah salah satu ciri generasi milenial. Artinya di sini tuntutan zaman memaksa mereka untuk kreatif, informatif, serta mempunyai passion dalam produktivitas. Hal ini dibuktikan bahwa sekarang ini hampir seluruh individu dari generasi milenial mempunyai smartphone. Nah, disitulah mereka membuktikan bahwa mereka sangat akrab dengan teknologi. Meskipun dampak positif dari segala kemajuan modernisasi cukup banyak, tentunya hal tersebut tidak luput dari dampak negatifnya. Apalagi di sini mayoritas yang terdampak modernisasi adalah generasi yang terbilang masih cukup muda. Dalam artian kelabilan masih menyelimuti mereka. Dan pedoman kehidupanlah yang sangat berperan bagi generasi milenial untuk bertahan dalam kemodernisasian ini. Oleh karena itu, agama dihadirkan untuk manusia agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Selanjutnya, agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta-merta hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya kutip dari Wikipedia. Agama di sini mendapatkan posisi yang strategis di dalam kehidupan manusia. Agama dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keselamatan bagi manusia yang mempelajarinya. Agama itu sendiri adalah pedoman hidup kita yang sudah jelas bahwa artinya setiap apa yang kita hendaki sudah mutlak harus diimbangi dengan unsur religius yang nantinya hal tersebut akan kembali ke dalam diri kita sendiri demi kebaikan kita sendiri. Seringkali kita melupakan keagamaan dalam kehidupan modernisasi. Nah, luputnya keagamaan membuat kita tidak bisa mengontrol apapun tindakan kita, sehingga nantinya bisa mengakibatkan timbulnya perpecahan satu sama lain antar individu maupun antar kelompok. Nah, kembali ke kaum milenial. Apabila kita membahas lebih dalam kasus keagamaan dalam generasi kaum milenial, maka di sini moderasilah yang akan menjadi tolak ukurnya. Akan menjadi alat bantu kaum milenial untuk mencapai kehidupan yang religius. Dikutip dari artikel tulisan Joni Tapingku yang berjudul Opini, Moderasi Beragama, Perekat dan Pemersatu Bangsa tahun 2021, kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Di dalam bahasa Inggris, kata tersebut
berasal dari kata moderation, yang diartikan sebagai sikap sedang yang bermaksud tidak berlebih-lebihan, dan dalam bahasa Latin moderatio yang berarti kesedang-sedangan, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi kita artikan sebagai penghindaran sebuah kekerasan. Moderasi merupakan kata serapan dari kata moderat, di mana berarti sikap yang mengesampingkan kekerasan serta menghindari keekstreman. Dan dari berbagai definisi moderasi, kita dapat mengkonklusikan bahwa moderasi di sini adalah perumpamaan pengambilan jalan tengah dalam sebuah masalah. Jadi menurut Dr. Joni Tapinku MTH, apabila dua kata ini digabungkan, yaitu moderasi dan agama, maka yang kita dapatkan adalah mengesampingkan kekerasan, sikap yang mengesampingkan kekerasan, serta menghindari keekstreman, lalu menjalankan sikap yang tidak menjalankan sikap yang tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan sebagai jalan tengah dalam mengatasi masalah dari segala aspek keagamaan. Nah, jadi tadi kesimpulannya kan, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, menghindari keekstreman, mengambil jalan tengah dari sebuah masalah dalam praktik beragama. Dikutip melalui website resmi media Indonesia yang berjudul Milenial Rawan Terjerumus Radikalisme, dikatakan di sana banyak kajian yang sekarang ini telah membuktikan bahwa para generasi milenial rentan terpapar paham sesat dan radikalisme. Badan Intelijen Negara juga mengungkapkan bahwa generasi milenial mudah terpapar radikalisme dari media sosial. Data Badan Intelijen Nasional tersebut menyatakan generasi milenial kalangan muda mulai dari usia 17 sampai dengan 24 tahun rawan menjadi sasaran utama inkubator radikalisme yang bermediakan melalui jejaring sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan konklusi saya mengenai topik ini, serta saya akan sedikit menyampaikan mungkin solusi yang bisa saya berikan. Memang moderasi beragama benar-benar diperlukan kaum milenial pada masa kedegangan modernisasi ini, dimana dapat kita ingat dari penjelasan tadi bahwa generasi milenial itu sangat akrab dengan teknologi. Nah, yang mana kaum kita ini nantinya akan dapat mensosialisasikan perwujudan persatuan di kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang senantiasa harmonis. Ada berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin kedepannya pemerintah dapat menyertakan kiat moderasi beragama di dalam berbagai aspek kependidikan. Nah, selain peran pemerintah, tidak lain dan tidak bukan, peran paling penting adalah melalui kita diri sendiri. Kita sebagai individu juga harus sadar akan keberderatan. Jadi nantinya kita para generasi lanjut mampu menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi juga terselimuti oleh pedoman-pedoman yang diberikan agama, sehingga tujuan-tujuan kehidupan sosial bermasyarakat yang religius namun juga modern dapat kita capai bersama. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka yang saya kutip, beberapa hal yang saya kutip. Jadi itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.